Perbedaan pendapat tentang study tour antara Menteri Pendidikan dengan Gubernur Jawa Barat membuat orang jadi bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sandro Channel, Kang Obing. Mudah-mudahan Anda sehat semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kenapa sih terjadi perbedaan antara pendapat Menteri Pendidikan dengan Gubernur Jawa Barat. Tapi itu adalah sebuah hal yang wajar karena beda kepala kan, beda pemikiran, beda konsep gitu. Kang Deddy Mulyadi berpikir dan ini berdasar pada kondisi masyarakat Jawa Barat, yang mana masyarakat Jawa Barat itu banyak yang miskin gitu ya, yang kurang mampu. Seandainya ini ada study tour, maka merepotkan warganya. Dan memang banyak sih warga yang merasa bahwa tidak cukup uang untuk study tour. Tapi kalau anak kan pasti mau, anak pasti merengek gitu ya. Nah ini hati Kang Deddy itu menyatu dengan hati masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Sedangkan Pak Profesor Menteri Pendidikan itu berpikirnya global, se-Indonesia. Bisa aja kan kalau orang-orangnya mampu berangkat gitu. Karena kan mungkin beda daerah, beda juga kemampuan orang tuanya. Jadi Menteri Pendidikan itu global. Dia itu mengungkapnya ya nggak bisa. Kalau misalkan daerah Jawa Barat ya silakan daerah Jawa Barat. Tetapi kalau sudah berbicaranya menteri berarti kan harus seluruh Indonesia. Nah disinilah mungkin ini perbedaannya. Jadi kalau menurut saya ya itu hal yang wajar gitu. Hal yang wajar karena ini adalah sebuah upaya untuk mensejahterakan rakyat dan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas rakyat gitu. Nah, tetapi kita perlu ada konsep gitu, perlu ada aturan yang namanya study tour itu yang seperti apa sih? Gitu. Tetapi kalau misalkan study tour ini anak ini dibawa ke tempat misalkan ada pabrik atau apa, itu kan termasuk study tour, gitu ya. Bisa kita beranak-anak itu mendapatkan motivasi dari pabrik itu. Oh ternyata cara pembuatannya seperti ini, oh keuntungannya seperti ini, itu ada gitu ya. Tetapi ya ini tentunya harus dilihat posisinya jauh atau tidak. Kalau misalkan di daerah yang dekat masih ada, kenapa tidak yang dekat saja? Gitu. Sambil contoh misalkan di daerah tersebut ada pabrik gula atau misalkan pabrik tempe atau pabrik tahu, anak dibawa kok ke tempat pabrik itu diperkenalkan. Dan tentunya ini tidak semua siswa semua berangkat, yaitu tergantung kelasnya masing-masing. Satu kelas misalkan kelas A berangkat ke pabrik tempe, bagaimana cara mengolah tempe, ya itu harus dilihat bagaimana dari awal sampai akhir tentang tempe itu. Jadi jangan sampai nanti kalau study tour itu banyaknya itu mainnya gitu. Saya kira itu luar biasa gitu, kebijakan yang luar biasa, yang terutama juga kebijakan Kang Deddy itu yang disampaikan adalah masalah ekonominya, masalah keuangannya gitu. Bayangin aja misalkan sekarang satu sekolah mengadain study tour kemana saja gitu dengan biaya itu 500.000 atau 1 juta. Sedangkan penghasilan orang tuanya itu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Itu kan repot juga, kasihan juga gitu. Anak itu berasa, aduh saya nggak bisa berangkat gitu. Dan kadangkala ada anak yang maksa ke orang tuanya untuk bisa berangkat gitu. Akhirnya ya karena orang tua itu sayang juga terhadap anaknya dan orang tua juga ingin anaknya seperti orang lain, akhirnya dia melakukan sesuatu yang menyulitkan dirinya. Ya salah satunya bisa ke Bank Emok misalkan atau kemana saja gitu, minjem kemana, sehingga
menjadi kesulitan bagi dia di berikutnya karena hutang itu. Nah, ini salah satunya. Dan ada juga yang memanfaatkan juga karena tidak mau membayar, ya jadi permasalahan. Ini banyak masalahnya juga. Termasuk juga nanti ada masalahnya juga di dalam sekolahnya itu sendiri, gitu. Di dalam sekolah ada masalah di dalam sekolahnya itu sendiri. Masalahnya gimana? Gini, karena kan guru itu yang jadi panitia itu berapa orang? Tidak banyak lah. Cuma ada orang yang misalkan apakah A-nya atau B-nya atau C-nya yang menguasai dan menyatakan nanti nitip harga dan lain sebagainya. Yang melakukannya 1-2 orang dianggapnya semua guru. Makanya kemarin banyak masyarakat yang memaki kegiatan study tour itu semua guru korupsi, padahal yang melakukannya hanya 1 atau 2 orang. Dan nilai ekonomisnya, itunya uangnya juga tidak terlalu besar. Tetapi yang sakitnya semua guru. Ini yang dirasakan oleh Kang Deddy, gitu ya. Kang Deddy tidak mau guru itu benar-benar dicaci maki oleh masyarakat. Dalam dunia, media sosial itu kan luar biasa. Jadi kalau saya sebagai pribadi, disclaimer ya, sebagai pribadi, ya seharusnya ini ada kegiatan yang sifatnya mengganti study tour ini dengan kegiatan pendidikan yang kreatif. Pendidikan yang kreatif itu seperti apa? Ada 2 hal. Bisa, pertama, sekolah itu gitu ya, kalau sekolahnya ingin memajukan anak-anaknya, bisa memanggil ahli ke sekolah untuk menyampaikan tentang hal itu, gitu. Yang keduanya, gurunya kreatif sehingga guru tersebut bisa membawa anak di daerah itu untuk mempelajarinya atau melakukan praktek di sekolah, gitu. Karena ada hal yang bisa dilakukan dengan praktek, ada hal juga yang bisa dilakukan dengan kunjungan. Dan kunjungan tentunya disesuaikan. Kalau misalkan berhubungan dengan pemerintahan, kenapa sih anak-anak nggak diajak ke desa, ke kecamatan, untuk menggali bagaimana sih pelaksanaan pemerintahan. Atau masalah ekonomi misalkan, kita cari ada warung, ada juga pertokoan, kita bisa komunikasi di situ. Kalau pabrik, ada juga pabrik-pabrik gitu yang ada di sekitar situ. Nah, itu bisa dimanfaatkan sehingga itu semua lingkungan di situ jadi sebuah konsep pendidikan, jadi sebuah ekosistem pendidikan, jadi sebuah media pendidikan. Sehingga anak itu tidak merasa keberatan, orang tuanya juga tidak merasa keberatan, juga menyenangkan. Nah, ini penggantinya kalau menurut saya. Jadi silakan Bapak Ibu dicermati ya. Pendapat saya ini mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses dari Kang Obing.